Halo Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Mungkin di kalangan sobat-sobat sekalian, banyak di antara kita yang pernah mendengar keluhan dari teman-teman kita, teman sekantor kita, teman satu departemen kita yang selalu ngeluh, aduh bulan ini saya lagi bokek, gaji saya sudah nggak cukup nih, gimana ya? Banyak yang mungkin punya gaji 10 koma, tanggal 10 udah koma, bukan 10 jutaan. Ini adalah hal yang mungkin menjadi fenomena yang paling awam terjadi ketika kita hidup di kota besar. Mau di Jakarta kek, mau di Kuala Lumpur kek, mau di Singapura kek, banyak sekali orang yang mengeluh seperti ini. Namun apakah benar orang yang bergaji pas-pasan tidak bisa menabung? Apakah orang yang bergaji pas-pasan bakal seperti itu selamanya? Nah, di sesi hari ini kita akan coba kupas tuntas apakah ini mitos ataukah fakta. Awalnya sih saya berpikiran yang sama, di mana banyak orang yang memiliki gaji, bahkan di bawah UMR, tidak akan pernah bisa untuk menabung. Dikarenakan penghasilan mereka pas-pasan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tidak jarang orang yang bergaji 10 koma di Indonesia ini. 10 koma di dalam kasus ini bukan gaji di atas 10 juta, namun tanggal 10 sudah koma. Ini adalah hal yang sangat wajar terjadi, terutama di kota-kota besar di seluruh dunia. Jadi ini bukan hanya di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor yang ada di dalam kehidupan kita, yang mana saya akan coba kupas hari ini satu persatu. Di Jakarta sendiri, angka UMR berada di sekitar 4,2 juta rupiah, di mana angka itu juga dianggap tidak akan cukup untuk menghidupi seorang individu yang ada di Jakarta. Awalnya saya juga berpikir demikian, bahwa 4,2 juta tidak akan bisa hidup di Jakarta, terutama kalau ngekos lagi. Kalau masih tinggal dengan orang tua mungkin masih bisa lah. Namun ternyata hal ini dipatahkan oleh adik teman saya yang bekerja di Jakarta dengan gaji di bawah UMR tersebut. Yang ternyata ada satu tips yang menurut saya sangat masuk akal untuk dilakukan oleh banyak orang. Dan ini adalah salah satu cara untuk bertahan hidup, terutama di kota metropolitan yang ada di Indonesia ini. Saya akan memberikan contoh alokasi dari dana ini sendiri. Contoh alokasi ini ada berbagai cara untuk mengalokasikannya. Namun saya akan memberikan salah satu contoh yang paling sederhananya. Yaitu kita mulai dari alokasi yang paling besar. Kalau misalnya kita ngekos nih di Jakarta. Yaitu tempat tinggal. Nah, untuk berbicara pemilihan tempat tinggal, saya punya tips tersendiri untuk pemilihan tempat tinggal. Saya selalu membandingkan berbagai pilihan tempat tinggal ditambah dengan biaya transportasi yang harus saya keluarkan apabila saya tinggal di suatu tempat. Jadi yang namanya biaya transportasi dan biaya sewa kos saya gabungkan jadi satu. Dikarenakan kedua hal ini akan saling berpengaruh. Kalau misalnya nih tempat tinggal saya dekat dengan kantor, maka otomatis ada kemungkinan saya tidak perlu naik ojek, tidak perlu naik taksi, tidak perlu naik kendaraan yang lainnya. Bisa saja saya jalan kaki. Kalau mungkin saya agak jauh, berarti saya harus hitung biaya transportasi saya lagi. Mau itu busway kah, mau itu ojol kah, mau itu taksi online kah, dan sebagainya. Jadi angka tersebut setelah kita gabung, maka kita akan mendapatkan satu angka yang mana kita mengetahui biaya tinggal kita berapa. Contoh misalnya, katakan kita bekerja di daerah Kuningan di Jakarta. Di daerah Kuningan di Jakarta masih banyak kok tempat tinggal yang berharga sekitar 1,2 hingga 1,8 juta per bulan. Tinggal kita mau cari-cari saja. Ya namanya kalau hidup pas-pasan jangan harap tempatnya mewah. Yang pasti tempatnya tidak semewah yang ada di pikiran kita. Dikarenakan dengan harga sekian, apa sih yang bisa kita harapkan? Yang penting kan bisa tidur, bisa mandi, itu udah cukup menurut saya. Dan yang paling penting bersih, ada ventilasi. Ya balik lagi ini semua ke preferensi masing-masing. Beda orang beda preferensi. Ada orang yang walaupun hidup pas-pasan, yang penting hidupnya nyaman, boleh-boleh saja. Itu semua tidak ada salahnya. Balik ke standar masing-masing. Dalam hal ini saya akan memberi contoh alokasi. Misalnya gajinya 4 juta nih. Gaji 4 juta gimana nih alokasinya? Contoh kita cari kos harga 1,8 juta. Maka sisa dana sekitar 2,2 juta. Kemudian berikutnya adalah yang perlu kita perhitungkan, yaitu biaya makan dan biaya transportasi. 1,8 juta anggapan ini adalah kita tinggal dekat dengan kantor kita. Sehingga kita bisa meminimalisasi biaya transportasi.
Biaya transportasi ini bisa banyak seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dikarenakan gaji kita juga pas-pasan, kalau misalnya butuh transportasi, carilah yang dekat dengan busway sehingga cenderung akan lebih murah biaya transportasinya. Pulang pergi busway paling mahal ya 10.000. Itu sudah ekstra loh, 10.000. Contoh misalnya katakan biaya transportasi pulang pergi 10.000. 1 bulan berarti 300.000. Maka tadi 1,8 ditambah 300.000, 2,1 juta. Sisa gaji masih ada 1,9 juta. 1,9 juta kita alokasikan lagi untuk biaya makan. Kalau misalnya nih kita beli makanan, maka satu hari katakan kita alokasikan 100.000, 1 bulan 30 hari menjadi 3 juta. Otomatis gak cukup dong kalau untuk makan 100.000. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita kurangi angkanya menjadi misalnya 50.000 per hari. Loh Chris, 50.000 di Jakarta kan susah. Yes, saya ngerti. Namun ada tips dari adik teman saya yang mana beliau makannya yaitu dengan masak sendiri. Awalnya memang agak susah. Awalnya kita banyak trial and error. Namun namanya hidup sendiri, alangkah baiknya kalau kita punya skill memasak. Dengan kita bisa memasak sendiri, otomatis biaya makan di luar akan menjadi lebih kecil. Efeknya apa? Kita punya sisa dana yang lebih. Kalau misalnya mau nongkrong-nongkrong masih bisa, bukan nggak bisa. Untuk makan kita alokasikan katakan satu hari 50.000. 50.000 berarti ya anggap sarapannya nggak ada deh. Makan siang dan makan malam. Makan siang 25.000, makan malam 25.000. Namun mungkin agak berat di Jakarta. Banyak yang berpikir, oh bahwa di Jakarta itu susah untuk dapat makanan 25.000. Maka cara lain adalah catering. Atau cara yang lebih murah lagi yaitu masak sendiri. Bisa-bisa aja kok kalau kita masak sendiri 2 kali makan 50.000. Bukannya harga yang impossible banget. Itu sangat memungkinkan karena ini sudah dipraktekkan oleh adik teman saya yang tinggal di Jakarta. Ya lebih tepatnya sih di Jakarta Barat. Mungkin karena kantornya dekat dengan sana juga. Namun kalau misalnya dekat kantor kita tidak ada, ya terpaksa harus masak sendiri atau catering. Kedua cara ini bisa meminimalisasi biaya makan kita yang seharusnya makan di luar. Karena makan di luar ya mahal sekali, terkecuali kita makan di warteg. Namun ya seperti biasa, kalau makan di warteg mungkin ada keraguan atas kebersihannya, ada keraguan banyak sekali yang ada di kepala kita. Sehingga akan lebih baik kalau misalnya kita masak sendiri. Dengan masak sendiri kita sudah tahu biayanya kira-kira berapa. Katakan kita dapat nih catering 1,5 juta per bulan. Maka sisa dana kita masih ada 400.000. Sisa dana 400.000 ini kita bisa mulai untuk menabungnya untuk dana darurat kita terlebih dahulu. Dikarenakan menurut saya agak keliru kalau kita menggunakan 400.000 ini langsung ke investasi. Dikarenakan tanpa dana darurat, kalau misalnya nih terjadi hal-hal yang darurat sehingga memaksa kita untuk menarik investasi kita. Akhirnya apa? Kalau misalnya pas investasinya naik, ya tidak apa-apa. Masih menguntungkan. Namun apabila yang terjadi adalah kita misalnya amit-amit di PHK, kemudian investasi kita lagi turun-turunnya, alhasil segala sesuatu yang sudah kita usahakan untuk mencapai tujuan keuangan kita menjadi sia-sia. Tentunya saya yakin Sobat Pintar nggak ada yang mau gitu dong. Yang bisa Sobat Pintar lakukan seperti apa? Jadi dari 400.000 ini bisa kita alokasikan misalnya 200.000 untuk ditabung. Jadi tabung untuk dana darurat terlebih dahulu. Setelah itu baru sisanya 200.000 digunakan untuk misalnya mau ngafe, mau nongkrong dan sebagainya. Dan mungkin banyak juga yang bertanya, 200.000 ini cara nongkrongnya gimana? Saya bagi nih tips dari saya. Ini pengalaman pribadi loh yang saya bagikan. 200.000 ini kita bisa alokasikan misalnya setiap minggu kita keluarkan hanya 50.000. Lalu pertanyaan baru muncul, 50.000 sekali nongkrong itu gimana? Tipsnya dari saya adalah makan dulu dari rumah sebelum nongkrong. Itu yang dulu saya lakukan bersama istri saya. Jadi saya mengalami krisis keuangan sendiri yaitu setelah saya berkeluarga. Dimana ketika saya ingin nongkrong keluar rumah, saya makan dulu di rumah. Dengan makan dulu di rumah, otomatis saya menghemat biaya makan di luar tadi. Nongkrong dengan 50.000 misalnya duduk di kedai kopi tertentu, masih bisa kok dibayar pakai 50.000, bahkan ada sisa. Jadi kalau misalnya dengan 50.000 terlalu mahal untuk beli menu tertentu, kita bisa pilih menu yang paling murahnya, misalnya teh
ataupun kopi hitam. Masih sanggup dong. Bahkan masih ada sisa. Sisanya baru kita alokasikan untuk yang lain. Lalu kalau misalnya alokasinya mau berbeda, bisa nggak? Bisa-bisa aja, tinggal disetel, diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya yang tadi 200.000 untuk ditabung, karena mau pakai pulsa, karena sering berada di luar bangunan atau di luar gedung, maka ya boleh alokasikan 100.000 untuk pulsa, kuota internet dan sebagainya. Kalau misalnya sering di kantor dan kantor punya wifi, untuk apa sih keluarin dana 100.000 ekstra lagi? Ya terkecuali sekarang masa PSBB harus work from home, ya mudah-mudahan perusahaannya menyediakan internet untuk kita. Kalau misalnya tidak, ya sudah terpaksa kita keluarkan 100.000 untuk biaya internet kita. Untuk sobat pintar yang sedang berada di rumah bekerja atau work from home, mudah-mudahan sobat pintar semuanya aman-aman aja ya. Supaya sobat pintar tidak bingung, sobat pintar boleh juga curhat di kolom komentar. Jadi nanti sobat pintar bisa saling berbagi soal keadaan bagaimana kondisi bekerja dari rumahnya. Namun saya cukup yakin bahwa banyak sobat pintar yang tidak harus bekerja di rumah, dikarenakan ada 11 sektor yang tidak perlu bekerja di rumah. Yang paling penting adalah sobat pintar harus tetap berpikir jernih sebelum membeli segala sesuatu. Ingat bahwa uang berada di tangan kita, keputusan juga berada di tangan kita, sehingga sangat penting bagi kita untuk tetap berpikir jernih sebelum membeli segala sesuatu. Pastikan kita menyesuaikan kebutuhan belanja kita dengan penghasilan yang kita punya. Apabila penghasilan kita tidak sanggup untuk membeli barang tersebut, mungkin kita belum waktunya untuk beli barang tersebut. Balik lagi, kalau hidupnya bagai sultan, namun penghasilannya pas-pasan sekali, ini bukan tipe pas-pasan yang mewah, tapi pas-pasan yang agak-agak kurang, maka kurang bijaksana dalam menjalani hidupnya seperti itu. Akan lebih baik apabila penghasilannya pas-pasan, ya hidup pas-pasan aja. Tidak perlu terlalu mewah, terlalu wah. Tujuan utama kita bukan untuk terlihat kaya, tujuan kita semuanya adalah untuk menjadi kaya. Jadi supaya sobat pintar semakin kaya, ingat mindset orang-orang terkaya di dunia ini, mereka juga selalu hidup sederhana. Karena tujuan utama hidup mereka bukan menjadi terlihat kaya, namun menjadi kaya. Kaya beneran, bukan hanya kelihatannya. Percuma kalau kelihatan kaya tapi belakangnya utang semua. Pertanyaan yang paling krusial yang mungkin saya sering menanyakan orang-orang adalah, apakah kita mau bekerja selamanya? Apakah kita mau seperti ini hidup selamanya? Apakah kita nggak mau suatu saat kita membeli aset, rumah, mobil, atau memiliki harta tertentu, ataupun memiliki pasangan dan berkeluarga? Saya yakin sobat pintar semuanya pasti mau dong. Untuk mencapai itu tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya ya pasti menabung. Namun menabung juga bukan hanya menyimpan uangnya di bank, ada beberapa cara menabung dan ada beberapa langkah utama yang harus dilakukan. Salah satunya adalah menyediakan dana darurat seperti kondisi saat ini. Terutama kondisi seperti ini di mana ekonomi di dunia tidak kondusif, di mana pandemi sedang menyerang seluruh dunia, maka akan sangat masuk akal kita untuk meninjau kembali apakah dana darurat kita sudah mencapai angka yang dibutuhkan. Setelah angka itu tercapai, maka baru kita boleh berpikir untuk hal-hal lainnya, misalnya investasi, misalnya asuransi, dan sebagainya. Kita akan coba membahas mengenai hal-hal tersebut nantinya, namun tentunya tidak akan muat di sesi hari ini, karena nantinya akan terlalu panjang jadinya. Oke, kemudian saya akan coba berbagi beberapa tips yang mungkin sobat pintar bisa lakukan di rumah. Tips yang pertama adalah coba alokasikan dana sesuai dengan tujuan keuangan kita. Saya akan coba bahas mengenai tujuan keuangan di sesi berikutnya. Jadi sobat pintar bisa menyimak sesi berikutnya untuk menyesuaikan yang namanya financial goal atau tujuan keuangan. Dengan kita mengetahui tujuan keuangan kita, maka kita akan mengetahui berapa jumlah dana yang harus kita tabung nantinya. Karena tanpa kita ketahui jumlah tujuan keuangan kita, maka kita pasti akan bingung kita harus nabung berapa banyak. Akhirnya yang terjadi adalah kita hanya menabung sisa dari penghasilan kita yang tidak terpakai. Menabung sisa itu kurang bijak menurut saya. Akan lebih bijak kalau kita menabung
dengan angka yang sudah ditentukan sejak awal bulannya. Beda kalau kita menyisihkan sejak awal dengan hanya menabung sisanya. Dikarenakan kalau kita menabung sisanya saja, bayangkan kalau suatu saat tidak ada sisa, maka tidak ada yang ditabung. Kebalikannya, kalau kita menyisihkan sejak awal, maka kita akan cenderung berpikir untuk sehemat mungkin agar dana yang tersisa ini bisa cukup untuk hidup 1 bulan mendatang. Tips yang kedua adalah disiplin. Disiplin banyak sekali hal yang perlu didisiplinkan. Yang pertama adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, disiplin untuk menyisihkan dana dari awal bulan. Kedua adalah disiplin soal mengalokasikan jumlah dana yang akan kita tabung. Jadi jangan bulan ini alokasinya karena dapat bonus alokasinya banyak, bulan depan alokasinya tiba-tiba mengecil karena nggak ada bonus. Jangan seperti itu. Menurut saya akan lebih baik dialokasikan sebanyak mungkin. Kemudian kalau misalnya ada bonus itu semuanya dimasukkan dulu ke tujuan keuangan kita supaya kita bisa mencapai tujuan kita lebih cepat lagi. Sobat pintar pasti mau dong mencapai tujuan keuangannya secepat mungkin. Bonus-bonus yang kita dapat, insentif yang kita dapat bisa menjadi titik akselerasi atau titik percepatan untuk mencapai tujuan keuangan sobat pintar. Dan yang ketiga adalah disiplin untuk menabung. Disiplin menabung bukanlah hal yang sangat mudah sekali, saya tahu. Namun dengan adanya kedisiplinan yang tadi, maka sobat pintar akan lebih mudah untuk mencapai tujuan keuangan sobat pintar. Dan yang terakhir adalah be frugal. Bijak dalam menggunakan uang kita. Bijak dalam artian bukan pelit, namun bijak artinya kita selalu berpikir apakah ini adalah kebutuhan ataukah kemauan. Kalau ini memang butuh sekali, maka kita boleh membelinya. Namun kalau ini hanya ingin, kepengen, kita bisa tunda. Tidak harus kita miliki saat ini. Ini sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi sobat pintar silakan bongkar-bongkar video sebelumnya untuk belajar sedikit mengenai needs dan wants. Karena ini adalah dua hal yang dekat sekali, namun adalah dua hal yang berbeda dan memiliki pengaruh yang besar sekali terhadap kesehatan keuangan sobat pintar. Contoh nyata yang saya sudah pernah praktekkan ketika saya berada di bawah sekali, yaitu contoh saya masih nongkrong, bukannya saya langsung menghilangkan yang namanya tongkrongan. Namun kita bisa coba mengurangi tongkrongan misalnya 1 bulan 4 kali karena setiap minggu nongkrong. Kita bisa coba kurangi menjadi 3 kali. Atau mungkin yang lebih ekstrim langsung ke 2 kali. Jadi 2 minggu sekali aja nongkrongnya. Dengan begitu kan otomatis ada dana yang lebih tersisa. Dengan begitu otomatis tabungan kita akan bisa menjadi lebih banyak. Bulan depannya kita bisa alokasikan lebih banyak lagi untuk tujuan keuangan kita. Ingat, tujuan keuangan itu sangat penting, karena tanpa tujuan keuangan, akhirnya setiap bulan dana kita habis. Dengan adanya tujuan, maka mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang kita impi-impikan selama ini. Mengurangi nongkrong bukanlah menjadi antisosial, namun mengurangi nongkrong tujuannya adalah untuk berhemat dalam rangka mencapai tujuan keuangan. Jangan salah, bukannya ansos ya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga, bahwa kita juga bisa sebelum nongkrong makan dulu di rumah. Itu adalah cara lain yang saya lakukan dan menurut saya itu adalah salah satu cara yang efektif sekali untuk menekan biaya tongkrongan kita. Karena kalau misalnya keluar makan, ya sekali makan minimal sekitar 50.000, 60.000, bahkan 100.000. Jadi kalau misalnya kita mengurangi biaya makan tersebut saja, biaya ngopi paling 20-an ribu sampai 30-an ribu. Bahkan apalagi di kota-kota besar sudah banyak sekali kopi-kopi yang murah dan punya tempat tongkrongan. Ada merek yang K, ada merek yang F, dan banyak merek-merek lainnya. Jadi tidak harus nongkrong di satu merek tersebut, namun ada banyak pilihan lain merek lokal yang harganya sangat bersaing. Itu saja dari saya hari ini, semoga sesi ini bisa bermanfaat bagi sobat-sobat pintar. Jadi tolong kasih like, komen, dan subscribe di channel ini. Terima kasih and see you in the next session.